Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Hilmi Yahya Ayasi, mahasiswa STIU Darul Quran Bogor, semester 3, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Roshid Janandi Pradika, mahasiswa STIU Darul Quran Bogor, semester 3, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Lalu Sofwan Akbar, mahasiswa STIU Darul Quran Bogor, semester 3, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi berkaitan tafsir ayat-ayat ahkam surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145 yang menceritakan tentang at-tawajjuh ilal Ka'bah fi shalah, menghadap Ka'bah atau kiblat ketika salat. Selamat menyaksikan. Oke, mantap. Mantap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Ya, bismillah, langsung saja kita masuk ke penjelasan awal terkait ayat, yakni yang pertama,
di sini ayat ini turun berkenaan tentang perpindahan kiblat yang semula ke arah Masjidil Aqsa menjadi ke arah Masjidil Haram. Nah, kemudian yang kedua, ayat ini diturunkan pada Rajab 12 Hijriah ketika sholat zuhur, menurut riwayat lain ketika sholat asar. Ya, nah di sini mengapa terjadi perpindahan kiblat? Nah, menurut Imtiaz Ahmad dalam bukunya, yang menjadi kiblat seluruh nabi untuk melaksanakan sholat adalah Ka'bah yang dibangun sejak masa Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana firman-nya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Wa hudan lil alamin. Ya, yang artinya sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran surah Ali Imran. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam juga menjadikan Ka'bah atau Baitullah sebagai kiblat. Sedangkan Al-Quds, ya, Al-Quds maksudnya di sini Masjidil Aqsa, ditetapkan sebagai kiblat hanya untuk sebagian para nabi dari bangsa Israel. Dan para nabi itu ketika sholat di dalam Al-Quds biasa menghadap pada arah sedemikian rupa sehingga kedua-duanya Al-Quds dan Baitullah di Mekah saling berhadapan. Itu kata si Imtiaz. Ya. Ya, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang analisis perkata. Ya. Saya akan menjelaskan tentang as-sufaha. Ya, di sini maksudnya as-sufaha, makna asal dari kata tersebut adalah ringan dan tidak berbobot, tipis, tidak ternilai, tidak bernilai, dan dapat pula diartikan dengan bodoh dan lemah serta kurang akal pikirannya. Mengenai orang-orang bodoh yang dikhitab dalam ayat di atas, sebagaimana dinyatakan Imam Ibnu Katsir bahwa terdapat beberapa pendapat para ahli tafsir yang menafsiri kata as-sufaha dengan orang-orang musyrik Arab, para pendeta Yahudi, dan orang-orang munafik. Namun Sayyid Qutbi secara tegas menafsiri kata as-sufaha dengan orang-orang Yahudi. Ya, di sini kemudian lanjut ke walahum. Wallahum, afwan. Wallahum yakni yaitu memalingkan mereka. Ungkapan ini merupakan pernyataan yang mengandung arti ejekan atau celaan yang mengandung keheranaan dan ketakjuban. Itu tadi wallahum. Kemudian selanjutnya qiblatihim. Ya, di sini berasal dari kata al-muqabalah yang berarti bertatap muka, berhadap-hadapan. Kemudian kata ini dikhususkan untuk menyebut arah yang dihadapi atau dituju oleh manusia dalam melakukan sholat. Kemudian lanjut ke wasato. Wasato, yakini adil dalam pilihan atau orang yang paling baik di antara mereka. Karena orang-orang yang berlebih-lebihan dan yang mengurangi sama-sama tercelanya menurut Al-Jauhari, yang dimaksud wasatwa pada ayat ini bermakna adil. Ya, bermakna adil. Ya, kemudian al-qibayih, afwan.
Aqibaih merupakan bentuk musanna, ganda dari kata aqib, yang artinya ujung kaki. Namun dapat pula diartikan dengan berbalik atau kembali. Dengan demikian, maka pengertiannya adalah supaya kami mengetahui siapa yang imannya tetap dan orang yang murtadha dari agama Allah. Itu tadi aqibai. Ya, langsung saya akan melanjutkan ke lakabirah. Nah, lakabirah di sini yang bermakna sesuatu yang berat. Makna yang dimaksudkan di sini yakni pemindahan kiblat. Pemindahan kiblat ini sangat berat diterima kecuali bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Itu tadi la kabirah. Kemudian la raufur rahim. Nah, rauf di sini bermakna rahmat. Maka makna kandungan di sini yakni Allah Maha memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Kemudian di sini ada taqallub wajhik. Taqallub wajhik yakni bermakna menengadah wajah ke langit berulang-ulang. Ayat ini menjelaskan perilaku Rasul yang seringkali menengadahkan wajahnya ke langit berharap arah kiblat salat kembali ke arah Ka'bah. Nah, itu tadi taqallub wajhik. Kemudian ayat selanjutnya falanuwalliyannaka qiblah. Ya. Yang bermakna memalingkan arah kiblat ke arah yang dimohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat ini menunjukkan pengabulan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dikembalikan arah kiblat ke arah Masjidil Haram. Nah, dan terakhir di sini syatrul masjid. Syatrul masjid. Nah, menurut bahasa ia berarti arah atau bagian dan dapat pula diartikan dengan bagian. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat ini adalah arah atau bagian dari Masjidil Haram. Ya. Selanjutnya insyaallah akan dilanjutkan oleh saudara saya, lalu Sofwan Akbar. Bismillah. Sebab turunnya ayat. Setidaknya ada dua riwayat menjelaskan mengenai sebab turunnya ayat-ayat ini. Di antaranya adalah pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Bara' bin Azib bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tinggal di Madinah. Ia tinggal di rumah paman-pamannya yaitu Bara' dari sahabat Ansor. Dan bahwasanya ia sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Sedangkan ia sangat menginginkan kiblatnya menghadap ke Baitullah. Dan bahwasanya ia sholat pertama kali menghadap ke Baitullah adalah sholat asar bersama orang-orang banyak. Yaitu adalah sholat Ansor. Kemudian keluar seorang laki-laki berwarisan sholat bersamanya. Lalu ia lewat di hadapan jamaah masjid yang sedang ruku, yaitu sholat. Lalu laki-laki itu berkata, aku bersaksi kepada Allah, sungguh aku baru saja selesai sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah Mekah. Lalu mereka berputar menghadap ke arah Baitullah. Sedang orang yang telah meninggal sebelum dialihkan kiblat ke Baitullah, yaitu orang-orang yang terbunuh dalam pertempuran. Kami tidak tahu apa yang kami katakan terhadap mereka itu. Kemudian turunlah ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Hadis yang kedua, hadis yang juga diriwayatkan oleh Bara' bin Azib bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis dan ia sering menandang ke langit menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat, sesungguhnya kami sering melihat mukamu mengadah ke langit. Nah, lalu berkatalah beberapa orang dari kaum muslimin, alangkah senangnya kalau seandainya kita mengetahui tanda orang yang telah meninggal di antara kita sebelum dipindahnya kiblat dan bagaimana gerangan salat kami yang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Makna ijmali, insyaallah dalam hal ini saya akan memperagakan berdasarkan kitab tafsir dalil lain.
yaitu tafsir Al-Baqarah ayat 142. Dimulai dari kalimat sayaqulu sufaha'u minan nas, yakni orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin akan mengatakan ma wallahum. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum mukminin an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Maksudnya yang mereka tuju itu kiblat di waktu salat, yaitu Baitul Maqdis. Menggunakan sin, yaitu asa yang menunjukkan masa depan, merupakan pertanyaan tentang peristiwa, yaitu ghaib. Kullillahil masyriq wal maghrib. Maksudnya semua arah atau mata angin adalah milik Allah belaka. Sehingga jika dia menyuruh kita menghadap ke arah mana saja, maka tak ada yang bisa menantangnya. Yahdi may yasha, yakni diberikan hidayah sesuai dengan petunjuknya ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi tafsir Al-Baqarah ayat 143. Kita berpindah ke tafsir Al-Baqarah ayat 143. Kemudian kalimat wa kadzalika, yakni sebagaimana kami telah membimbing kamu padanya, ja'alnakum, hai Muhammad, ummatan wasata, artinya sebagai umat yang adil dan pilihan. Tatakunu syuhada 'alan nas, yakni saksi pada hari kiamat bahwa rasul telah mereka menyampaikan risalah kepada mereka. Ayakuna rasul 'alaikum syahida, bahwa dia telah menyampaikan risalahnya kepadamu. Wa ma ja'alna al-qiblata, yakni kami tidak menjadikan kiblat kamu sekarang ini, allati kunta 'alaiha, yaitu Ka'bah yang menjadi kiblatmu mula-mula. Di Mekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Islam menghadap ke sana, dan ketika sekala ia hijrah ke Madinah disuruhnya menghadap ke Baitul Maqdis guna mengambil hati orang-orang Yahudi. Ada 16 sampai 17 bulan lamanya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, lalu kembali menghadap ke Ka'bah, illa lita'alama, melainkan agar kita mengetahui mundur secara zahir mayyat rasulah, yakni siapa yang mengikuti Rasul lalu membenarkannya, yang qiblata ala aqibai, artinya murtad dan kembali pada kekafiran disebabkan keraguan-raguan terhadap agama dan dugaan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebimbingan menghadapi urusannya. Memang ada segolongan orang murtad disebabkan ini, wa in atau in. Di sini berasal dari inna, sedangkan isimnya dibuang pada mulanya berbunyi wa innaha, artinya dan sesungguhnya ia, kanat, yakni perpindahan kiblat itu lakabiratan, yakni umat muslim, yakni amat sulit diterima manusia, illa alal ladzi nahadallah, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah di antara mereka. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, yakni Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Maksudnya salat mereka yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi akan tetap memberi pahala kepada mereka. Karenanya sebagaimana kita telah tahu, sebab turunnya ayat ini adanya datangnya pertanyaan mengenai orang yang meninggal sebelum perpindahan kiblat. Innallaha bin nas, yakni terhadap orang yang beriman, laraufur rahim, yakni maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan mereka. Itu ra'fah, artinya amat pengasih dan dihululkan agar lebih tepat melalui sasaran. Nah ini tafsir Al-Baqarah ayat 144. Kalimat qad mengatakan kepastian. Naro taqullaba, yakni perpalingan atau tengadah itu wajhika, wajahmu ke arah fis samai, yakni langit, menunggu kedatangan wahyu dan rindu menerima perintah untuk menghadap Ka'bah. Sebabnya tidak lain karena ia merupakan kiblat Nabi Ibrahim dan lebih mengagumkan termasuk Islam orang-orang Arab. Fulan wa tuliki kiblatan, yakni kami palingkan atau pindahkan kiblatmu, tarsoha, yakni kiblat yang kamu sukai. Walla wajhaka artinya menghadaplah ke waktu salat. Syatratal masjidil haram, ke arah Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Wahai suma kuntum, yakni di mana saja kamu berada, ditujukan kepada seluruh umat. Fawallu wajhukum syatrah, palingkanlah mukamu dalam salat. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu, maksudnya pemerintahan kiblat ke arah Ka'bah yaitu al-haqq, tidak diragukan lagi, bir rabbihim,
mir rabbihim, dan dari Tuhan mereka. Mereka tidak dalam, karena di dalam kitab-kitab suci mereka ditanyakan bahwa di antara ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah terjadinya perpindahan kiblat di masanya. Wallahu bighafilin amma ya'malun. Jika di antara maka tujukan kepada kamu, hai orang-orang yang beriman, dengan mengetahui segala perintahnya sebagaimana bila dengannya, maka ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menyangkal seorang kiblat ini, maka maksudnya Allah tidak akan lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Tafsir Al-Baqarah ayat 145. Ayat selanjutnya, walain, lam di sini digunakan untuk sumpah. Ataitalladzi ausul kitab bi kulli ayah. Didatangkan bukti kepada ahlul kitab atas kebenaranmu tentang soal kiblat. Ma tabi'u, maksudnya tidak akan mengikuti kiblataka, kiblatmu sebabkan keinginan, keingkaran. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Hal ini dipastikan Allah mengikat keinginan kuat dari Nabi agar mereka masuk Islam, dan keinginan umat kuat mereka agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke berkiblat ke Baitul Maqdis. Fama ba'duhum bitabi'in qiblataba. Fama ba'duhum bitabi'in qiblataba. Maksudnya orang-orang Yahudi tidak akan mengikuti terhadap kiblat orang Kristen. Dan sebaliknya orang-orang Kristen tidak akan mengikuti terhadap kiblat orang-orang Yahudi. Wala ini taba'ata ahwa'ahum. Yakni mengikuti keinginan mereka yang mereka ajukan dan tawarkan kepadamu. Mimba adima ja'aka minal ilm. Setelah datang ilmu, maksudnya wahyu. Innaka idza, apabila kamu mengikuti mereka, lamnat zahirin, kamu termasuk golongan orang-orang anehnya ya. Mungkin sekian materi, selanjutnya insyaallah akan disampaikan oleh Al-Akhi Hilmi Yahya Ayasi pada berikutnya. Kami persilakan. Baik, bismillah. Insyaallah di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang tafsir ayat ahkam surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Yang dalam hal ini insya Allah saya akan menjelaskan terkait al-ahkam syar'iyyah, hukum syariah yang terkandung dalam ayat tersebut. Dan juga insya Allah akan dijelaskan terkait hikmatut tasyri', tentang hikmah diadakannya syariat tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung mulai saja. Nah, melalui ayat tentang perpindahan kiblat, para ulama ahli fikih di situ mereka ada beberapa diskusi dalam menetapkan hukum. Nah, setidaknya dalam kitab Rawaul Bayan disebutkan ada 4 ikhtilaf ulama dalam menafsirkan tentang hukum syariat yang terkandung dalam ayat tersebut. Yang pertama, timbul pertanyaan dari lafaz fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, di sini timbul pertanyaan, mal murad bil masjidil haram fil Qur'anil Karim? Apa maksud dari masjidil haram di sini? Nah, di sini ada 4 pendapat. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa masjidil haram di sini yang dimaksud adalah Ka'bah. Maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu bermakna fawalli wajhaka syatral Ka'bah, menghadap kepada Ka'bah secara spesifik. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua menjelaskan bahwa al-masjid kulluh, masjid secara umum, berdasarkan salah satu sabda Nabi yang menjelaskan tentang sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 sholat di masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram. Nah, jadi Masjidil Haram itu ditafsirkan seluruh masjid. Nah, terus yang ketiga, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dari Masjidil Haram ini yakni Makkah, kota Makkah itu tersendiri. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 1 yang dijelaskan tentang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dari Makkah ke Al-Quds, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka yang ditafsirkan di sini makna dari Masjidil Haram ini yakni kota Makkah itu. Dan pendapat terakhir, al-hurum kulluh, seluruh daerah haram. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 28 dijelaskan,
innamal musyrikuna najasu fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hada. Maka janganlah mendekati Masjidil Haram. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah wilayah haram, yakni Mekah, Madinah diantaranya. Nah, makna rajih menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala, pendapat yang paling rajih itu yakni Ka'bah. Maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram di sini diartikan sebagai syatral Ka'bah, menghadap kepada Ka'bah. Wallahu alam, itu ikhtilaf yang pertama. Kemudian ikhtilaf kedua, ini berdasarkan hal yajib istiqbal ainul Ka'bah am yakfi istiqbal jihatiha. Apakah harus menghadap secara ainul Ka'bah atau cukup jihatul Ka'bah? Nah, apa perbedaan ainul Ka'bah sama jihatul Ka'bah? Ainul Ka'bah itu menghadap Ka'bah secara presisi. Jadi sesuai dengan derajat yang sudah dijelaskan gitu. Pas-pasan ketika kita menghadap itu pas ke arah Ka'bah. Itu ainul Ka'bah. Adapun jihatul Ka'bah itu cukup kita menghadap ke arah Ka'bah. Jadi agak melenceng-melenceng sedikit nggak apa-apa lah gitu. Nah, di situ menjadi perdebatan di antara para ulama. Nah, menurut madhab Syafi'i dan Hanbali itu dijelaskan bahwa annal wajib istiqbal ainul Ka'bah. Nah, pada dasarnya menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali itu wajib menghadap secara ainul Ka'bah, secara presisi pas gitu. Nah, jadi syatral Masjidil Haram di sini itu dimaksudkan bahwa secara pas gitu ke Ka'bah. Nah, kemudian menurut mazhab Hanafi dan Maliki itu dijelaskan bahwa cukup menghadap jihatul Ka'bah. Nah, karena dalam ayat syatral Masjidil Haram itu tidak dijelaskan bahwa syatral Ka'bah secara spesifik. Jadi ke arah Masjidil Haram, atau lebih tepatnya orang yang berada di daerah haram maka itu wajib ke ainul Ka'bah secara presisi. Adapun yang daerahnya jauh itu tidak masalah, misalkan tidak pas sedikit gitu, itu tidak masalah menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Nah, pendapat tarjih yang rajih menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yakni yang dimaksud dengan syatrul Masjidil Haram di sini secara jihatul Ka'bah, ke arah Ka'bah. Jadi khususnya yang jauh ya. Kalau misalkan yang di dekat daerah situ itu harus ainul Ka'bah. Ini berdasarkan pendapat Imam mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menjadi pertanyaan, apakah sah sholat di atas Ka'bah? Di sini menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, sholat di atas Ka'bah itu tidak sah. Kenapa? Karena kalau sholat di atas Ka'bah tuh kita nggak menghadap Ka'bah, kita tuh yang dihadapnya gitu. Jadi kan kita sholat tuh kan, kita nggak menghadap Ka'bah kalau di atas Ka'bah. Itu tuh orang lain yang sholat ke kita yang menghadap ke kita kayak gitu. Jadi ada musihatus shalah fauqaha. Jadi nggak ada sholat yang sah di atas Ka'bah. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i sama Hanbali. Nah, sedangkan dalam mazhab Hanafi itu dibolehkan sholat di atas Ka'bah. Karena ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi yang membuat syatral Ka'bah itu jihatul Ka'bah. Dan yang dimaksud itu min qiraril ardi ila ainanis sama. Jadi sholat kita tuh dari permukaan bumi terus menuju ke langit kayak gitu kurang lebih. Nah, dalam hal ini ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengomentari bahwa wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Allah yang lebih mengetahui terkait hukumnya. Nah, kemudian pembahasan terakhir dalam kitab ini, aina yanzur al-musalli waqtus shalah. Nah, kemana arahnya melihat orang yang sholat ketika sholat? Nah, di sini ada dua pendapat juga. Dalam mazhab Maliki dijelaskan bahwa ketika kita sholat, yang kita hadapkan tuh ke depan dari arah sholat. Kayak gitu. Nah, sedangkan menurut jumhur, ketika kita sholat, kita menghadap ke arah tempat sujud. Nah, menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, pendapat yang paling rajih itu pendapat
jumhur. Karena ketika sholat kita menghadap ke tempat sujud, itu lebih memungkinkan kita untuk diam dan lebih khusyuk seperti itu. Jadi lebih mudah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, hikmatut tasyri', hikmah dari diadakannya syariat pemindahan kiblat ini. Nah, setidaknya dalam kitab Rawaiul Bayan pun dijelaskan ada 4 hikmah yang bisa kita petik dari perpindahan kiblat ini. Nah, yang pertama, seorang hamba tuh hendaknya menghadap kepada Tuhannya dengan penuh penghormatan dan pujian berupa ibadah. Jadi dengan adanya kiblat, dengan adanya arah kita ketika sholat, kita tuh seakan-akan sedang menghadap Allah. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Ya. Jadi kita tuh beribadah seolah-olah kita tuh melihat Allah. Dan jikalau kita tidak bisa, maka kita tuh yakin kalau Allah tuh sedang mengawasi kita. Nah, jadi bagaimana caranya kita hamba yang lemah menghadap raja yang sangat agung, raja dari seluruh raja. Bagaimana sikap kita, ketawaduan kita, sikap khauf dan rujuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah kehadiran hati, ya. Khudurul qalbi. Dan kehadiran ini tidak akan ada kecuali dengan adanya diam, kekhusyuan. Jadi dengan adanya kiblat, kita bisa lebih khusyuk dan bisa lebih menghadirkan hati kita. Itu hikmah yang kedua. Nah, hikmah yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai kemesraan di antara orang-orang yang beriman, persatuan umat. Nah, dengan adanya kiblat, umat muslim menjadi kompak, sholat ke satu arah. Yang di situ bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah antar sesama mukmin. Dalam Ali Imran itu jelas, "Udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Maka melalui iman Allah tuh menyatukan hati-hati manusia seperti itu. Dan hikmah terakhir, bahwa Allah memuliakan Ka'bah dengan mensucikannya. Seperti dalam firman-Nya, "Wa tahhir baiti." Dan ini bisa terlihat bahwa Allah mensucikannya melalui selalu ramai gitu. Selalu ramai orang-orang yang beribadah di sana sehingga kesuciannya terjaga. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk selanjutnya insya Allah sebelum ditutup, di sini kita akan memberikan sedikit kuis ya. Bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan bisa menjawab di kolom komentar. Nanti yang jawaban paling bagus, insya Allah ada hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Baik. Yang pertama, apa saja sih faktor adanya perpindahan arah kiblat menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Rawaiul Bayan? Terus yang kedua, apa makna dari lafaz taqallub wajhik pada surat Al-Baqarah ayat 144 di dalam kitab Rawaiul Bayan? Terus yang ketiga, bagaimana pendapat Imam Maliki dalam hal arah melihat ketika sholat? Nah, teman-teman bisa jawab. Mudah-mudahan ilmu kita tidak hanya sekedar didapatkan, didengarkan, melainkan bisa diamalkan dan difahami sehingga kita bisa menyampaikan kepada khalayak umum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe Supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.